Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Badut Tamam MPD, guru dari SMP Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Serang. Saya seorang peserta dari Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Serang tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LP2KSPS. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan coba menyampaikan unjuk kerja dari kegiatan On-Job Training 2 yang terdiri dari pertama, rencana proyek kepemimpinan, yang kedua, kajian manajerial, dan yang ketiga, peningkatan kompetensi. Rencana proyek kepemimpinan dilakukan di Sekolah Magang 1, yakni SMP Negeri 1 Ciruas, tempat calon kepala sekolah bertugas. Pada masa pandemi saat ini, pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Ciruas yakni melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan metode pembelajaran blended learning. Yang menjadi persoalan, berdasarkan hasil analisa rapot mutu SMP Negeri 1 Ciruas tahun 2021, bahwa standar penilaian masih termasuk ke dalam pencapaian yang tergolong rendah. Kemudian, melihat situasi dan kondisi pembelajaran tatap muka terbatas, di mana pembelajaran yang dilakukan masih harus dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19, menjadikan prestasi siswa sangat menurun. Hal tersebut disebabkan pada kemampuan guru yang masih tergolong belum optimal dalam hal mengembangkan atau mengoptimalkan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Salah satu solusinya yakni dengan melakukan workshop kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam menyusun instrumen penilaian melalui pengembangan lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 1 Ciruas. Rencana proyek kepemimpinan. Rencana proyek kepemimpinan dilakukan di Sekolah Magang 1, yakni SMP Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai tempat calon kepala sekolah bertugas. SMP Negeri 1 Ciruas memiliki 27 rombongan belajar yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup optimal. Pada saat ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Ciruas yakni pembelajaran tatap muka terbatas, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan melalui model pembelajaran blended learning. Yang menjadi persoalan adalah berdasarkan analisa hasil rapot mutu Sekolah Magang 1 tahun 2020 menunjukkan bahwa pada poin standar penilaian didapat hasil pencapaian nilai indikator yang masih belum maksimal. Di sisi lain, kondisi pembelajaran tatap muka terbatas dengan keterbatasan durasi waktu di sekolah, guru-guru kesulitan untuk menyampaikan materi dan pencapaian kompetensi dasar yang maksimal. Kemudian, hal tersebut berdampak pada prestasi siswa yang tidak maksimal. Salah satu solusi dari kondisi tersebut adalah melalui penyelenggaraan kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan instrumen penilaian melalui pengembangan LKPD untuk optimalisasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 1 Ciruas tahun 2021. Tahapan-tahapan proses kegiatan rencana proyek kepemimpinan. Berikut adalah pelaksanaan kegiatan workshop pengembangan instrumen penilaian sesuai standar atau prosedur melalui pengembangan LKPD yang dilakukan di Sekolah Magang 1 di SMP Negeri 1 Ciruas. Sudah rutin lakukan. Mengapa? Karena pada hakikatnya peningkatan kompetensi guru itu tidak boleh terhenti standar penilaian selain dari standar yang lain. Sekarang ini masih lanjutannya tentang LKPD. Setelah kegiatan workshop pada siklus 1 selesai,
Kemudian didapatkan hasil bahwa pertama, terdapat peningkatan pada kompetensi calon kepala sekolah yang mencapai angka 96%. Yang kedua, terjadi peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan instrumen penilaian sesuai standar melalui pengembangan LKPD pasca kegiatan workshop tersebut mencapai angka 84%. Kemudian, hasil yang lain ternyata prestasi siswa juga rata-rata melampaui KKM 75 dan pencapaian student well-being siswa juga mencapai di angka 93%. Akan tetapi, setelah kegiatan workshop siklus pertama tersebut, ternyata masih didapat peserta sejumlah 6 orang guru yang masih belum mampu melampaui KKM 75, sehingga diperlukan tindak lanjut dari kegiatan tersebut berupa kegiatan pendampingan pada kegiatan siklus kedua. Berikut testimoni dari peserta didik tentang pencapaian student well-being melalui LKPD dalam pembelajaran tatap muka terbatas dan produk LKPD yang dikembangkan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisa Anindya Putri dari kelas 8C. Saya akan memberikan pendapat saya tentang LKPD berbasis proyek dan produk membuat PTM terbatas lebih menyenangkan. Menurut saya, belajar menggunakan LKPD sangat menarik karena soal yang diberikan sangat melatih daya ingat saya tentang apa saja materi yang telah dipelajari sebelumnya. Dan itu juga membuat saya mengerti keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Belajar menggunakan LKPD berbasis proyek dan produk membuat saya lebih bertanggung jawab dalam belajar karena tugas yang diberikan diwajibkan selesai meskipun mengerjakannya di rumah. Dengan ini juga saya lebih disiplin karena saya mengerjakan soal sesuai dengan instruksi dan tahapan-tahapan yang telah diperintahkan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya. Cara ini juga membuat saya lebih bersemangat untuk belajar karena saya mengerjakan tugas-tugas itu sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru sebelumnya. Pengerjaan LKPD berbasis proyek dan produk ini membuat saya lebih kreatif karena mengerjakannya membutuhkan pendapat dan ide-ide yang perlu dipikirkan dengan benar. Di LKPD ini juga terdapat penjelasan materi dan langkah-langkah cara pengerjaannya, membuat saya jadi pantang menyerah dalam menyelesaikan penugasan ini. Sekian dari saya, Karisa Anindya Putri. Mohon maaf jika ada salah kalimat dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara belajar melalui LKPD, saya jadi lebih cepat mengerti karena di dalam LKPD terdapat soal-soal untuk mencoba hal-hal yang sudah diberikan oleh ibu dan bapak guru sebelumnya. Dan juga di LKPD saya bisa sambil belajar bertanggung jawab karena di dalam tugas LKPD-nya sudah diberikan waktu paling lambat untuk mengerjakannya. Di LKPD berbasis proyek dan produk ini membuat saya lebih disiplin karena ada instruksi dari ibu dan bapak guru harus dikerjakan dengan cara apa, harus bagaimana, dan harus dikumpulkan secepatnya agar kita atau saya tidak mendapat pengurangan nilai yang tinggi. Di LKPD juga bisa lebih semangat karena pertanyaan-pertanyaannya seru dan juga sesuai dengan materi yang diberikan oleh ibu dan bapak guru sebelumnya. Selain itu, di LKPD ini saya dapat menemukan ide-ide kreatif dari diri saya dituangkan dalam soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Di situ juga saya bisa terus menambah rasa penasaran saya terhadap soal-soal yang diberikan terhadap ibu bapak guru. Kajian manajerial. Kajian manajerial dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu Sekolah Magang 1 di SMP Negeri 1 Ciruas dan Sekolah Magang 2 SMP Negeri 2 Ciruas.
Tahapan kegiatan kajian manajerial yang pertama berupa persiapan. Kegiatan persiapan merupakan kegiatan menganalisis hasil rapot mutu capaian tahun 2020, kemudian dibandingkan dengan kondisi nyata dari sekolah-sekolah tersebut. Kemudian, tahap berikutnya dilakukan kajian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memberikan alternatif rekomendasi pemenuhan dari berbagai kelemahan yang ditemukan selama kajian manajerial tersebut. Kegiatan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2 dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan. Tahap pertama yakni persiapan. Persiapan kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan melalui koordinasi penyampaian rencana peningkatan kompetensi kepada Kepala Sekolah Magang 2. Kemudian berikutnya dilakukan penentuan dan kesepakatan jadwal dengan Kepala Sekolah Magang 2 terkait rencana kegiatan peningkatan kompetensi. Kegiatan berikutnya yakni menyiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan pada kegiatan peningkatan kompetensi, dan terakhir penyampaian instrumen berdasarkan AKPK kepada Kepala Sekolah Magang 2 selaku mentor 2. Demikian hasil unjuk kerja pada kegiatan on job training 2 yang telah saya laksanakan. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.